Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di channel Kang Rizky RA. Gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan diberi kesehatan, keberkahan dan kenikmatan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Allahumma amin. Kali ini saya akan menyampaikan atau berbagi sedikit tips daripada permobilan ya. Tentang permobilan, salah satu kendala biasanya kita jalan di tengah jalan kemudian mobil mogok. Nah, di situ mesin terasa panas sekali atau juga yang dinamakan dengan overheat. Nah, overheat saya kali ini akan sedikit membahas tentang overheat. Apa overheat itu? Overheat itu adalah dimana suhu mesin mobil itu panas melebihi ukuran. Nah, kalau mesin mobil panas itu ukuran umumnya di antara 80 sampai 100 derajat. Kalau melebihi dari itu, kemungkinan mesin mobil kita mengalami overheat. Nah, salah satu di mana kita bisa melihat mesin overheat atau tidak ya, kita tinggal melihat di di speedo mobil. Di situ kan juga ada jarum yang menunjukkan mesin panas, bahan panas mesin. Nah, di situ kita bisa lihat, di situ salah satunya ya. Terus yang kedua ya, kita misalnya kita jalan tiba-tiba mesin mogok, lah itu salah satunya juga overheat. Itu saja salah satunya. Nah, terus apa yang kita lakukan ketika mobil kita overheat? Nah, ketika mesin panas mesin berlebihan, yang pertama kita berhenti dan parkir mobil dan kemudian matikan mesin mobil. Itu yang pertama, kita matikan mesin mobil, parkir di pinggir jalan, cari tempat parkir yang amatnya teduh gitu ya. Terus yang kedua apa ya, kita buka kap mesin mobil supaya suhu panas yang ada di dalam mesin itu bisa keluar dengan leluasa, uap-uap panas itu bisa keluar dengan leluasa. Terus yang ketiga apa, jangan sekali-kali buka tutup radiator karena itu sangat berbahaya. Sekali lagi, jangan buka tutup radiator. Karena apa? Kalau kita tutup, yang pertama karena uap radiator itu sangat panas, atau bisa memungkinkan juga air dari air radiator itu muncrat. Nah, itu ya, satu air panas kalau terkena kulit, terkena badan, itu akan berakibat fatal gitu ya. Terus yang keempat apa? Yang keempat, kita coba cek tabung reservoir tabung air radiator itu ya. Itu ya, kita coba cek apakah masih atau habis atau bahkan ada juga yang penuh tumpah-tumpah. Nah, itu bisa jadi overheat atau ada yang bermasalah dengan radiatornya gitu. Terus yang kelima apa yang kita lakukan overheat? Ya, kita ambil keputusan atau kita tetap jalan dengan keadaan seperti itu, atau mungkin kita cari bantuan teman, atau kita cari bantuan mobil derek kalau mobil kita derek gitu ya. Kalau mobil masih bisa memungkinkan bisa buat jalan ya, kita jalan, tapi jangan dipaksa. Kalau nanti dipaksa ya, mesin mobil akan berakibat fatal, akan rusak semuanya, mempengaruhi panel-panel mesin yang lain. Alangkah baiknya kita cari aman dulu, mungkin kita cari bantuan teman kalau itu kondisi air radiator habis atau membutuhkan radiatornya bermasalah ya gitu. Kita cari bantuan teman atau bantuan kita panggil bengkel atau mobil kita derek. Nah, itu ya. Sekali lagi, apa yang kita lakukan kita mesin overheat? Yang pertama, berhenti dan matikan mesin mobil. Kita cari tempat parkir yang leluasa, yang teduh, hiyup gitu ya. Terus yang kedua, kita buka kap mesin
Terus yang ketiga, jangan buka tutup radiator, sangat berbahaya. Terus yang keempat, periksa tabung air radiator. Terus yang kelima, kita harus ada keputusan atau tetap jalan, atau kita panggil teman bengkel, atau kita menderek mobil kita gitu ya. Terus apa penyebab overheat itu? Langsung saja, ada beberapa penyebab overheat pada mobil ini ya. Yang pertama, coba dicek tutup radiator mobilnya ini. Nah, ini sangat berpengaruh sekali karena di sini tutupnya sistem buka tutup yang menghubungkan ini nih jalur selang, ini tangki ini. Nah, kalau misalnya ini tersumbat atau rusak atau tidak orisinilnya, atau mungkin juga belinya aftermarket, tidak sesuai dengan ukuran, misalnya ada ukurannya di sini. Nah, tidak sesuai dengan ukuran. Nah, ini bisa terjadi overheat karena di sini ada sistem buka tutupnya di dalam sini ya. Nah, lebih baik kalau misalnya membeli tutup radiator ini, membeli yang orisinilnya atau bawaan dari mobil tersebut, mengantisipasi kalau terjadi overheat itu ya, tutup radiator. Terus yang kedua, bisa jadi penyebab overheat ini berasal dari ini, kipas radiator. Nah, tempatnya di sini. Kipas radiator ini ya fungsinya untuk sistem pendingin. Nah, kalau ini tidak bekerja, kipas radiatornya tidak bekerja atau tidak berputar, nah ya memungkinkan bisa terjadi overheat. Tidak memungkinkan, tapi mesti terjadi overheat pada mobil. Nah, pada mesin mobil. Nih, kipas radiator bisa juga rusak dinamonya, atau mungkin saluran kelistrikannya, atau mungkin relay-relaynya ada yang rusak, atau mungkin juga sekringnya ada yang putus. Coba ini juga perlu dicek ya, agar tidak terjadi overheat pada mesin mobil. Terus lanjut yang ketiga, radiatornya sendiri bermasalah. Bermasalahnya apa? Bocor, ada kebocoran pada radiatornya. Biasa apa? Kita coba cek, apa mungkin ada yang netes atau rembes di bagian radiatornya sini. Nah, itu memungkinkan terjadi overheat pada mesin mobil. Kenapa terjadi overheat lah? Nah, itu tadi air pendinginnya ini habis karena itu menetes atau rembes-rembes di radiator ini, sehingga airnya habis ya, kemudian terjadi overheat pada mesin mobil. Nah, ini coba dicek juga. Ada 3 permasalahan ini biasanya terjadi overheat pada mobil. Saya ulangi, yang pertama bisa terjadi tutup ini, nah, tutup radiator. Coba dicek dan gunakan part yang asli, yang original, yang sesuai ukuran. Nah, terus yang kedua, kipas fan radiator ini menyala, berputar atau tidak, bisa terjadi. Kalau rusak bisa dinamonya atau kelistrikannya, kabel-kabelnya dicek, atau mungkin di sini relaynya ada yang putus atau yang longgar dan sebagainya, atau di sini ada sekringnya juga yang putus. Yang ketiga, dari radiatornya itu sendiri, mungkin bocor atau rembes-rembes pada radiatornya, sehingga air radiator habis dan terjadi overheat pada mobil ya. Cuma itu saja, coba dicek secara berkala. Mudah-mudahan bisa difahami, dimengerti. Kalau misalnya ada kurang dalam saya menyampaikan tentang overheat, bisa komentar di bawah ya. Jangan segan-segan untuk berkomentar.
Mas, overhead itu ada yang ini, adanya penyebabnya ini. Coba komentar, kita berbagi pengalaman di kolom komentar di channel YouTube saya, ya, oke. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Selalu sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.